Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 10 September 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita kaji dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor 56 yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, yaitu tentang ghibah. Tentang ghibah. Pada sesi pertama kita telah membahas tentang definisi ghibah. Lalu di sesi yang kedua kita mengkaji tentang klasifikasi ghibah. Hari ini kita akan mengkaji tentang tema menyikapi ghibah. Apa? Menyikapi ghibah. Ketika ghibah itu terjadi, maka sekurang-kurangnya ada 3 aktor yang terlibat. Ada berapa? Ada 3 aktor. Yang pertama, pelaku. Apa? Pelaku. Yang kedua, saksi. Dan yang ketiga, apa yang belum disebutkan? Korban. Ada berapa aktor? Ada 3. Siapa? Pelaku, saksi, korban. Jadi tema menyikapi ghibah itu bisa dilihat dari 3 sudut pandang. Berapa sudut? 3. Yang pertama, sikap pelaku. Bagaimana pelaku harus bersikap. Yang kedua, apa? Sikap saksi. Dan yang ketiga, sikap korban. Ketika kita membahas pelaku, saksi, korban, ini semua hubungannya dengan apa? Ghibah. Pelaku ghibah, terus saksi ghibah, terus korban ghibah. Kita bahas satu persatu. Yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang sikap
pelaku ghibah. Apa yang seharusnya dilakukan ketika seseorang melakukan ghibah? Andaikan kita terjerumus kepada ghibah, berarti posisi kita saat itu sebagai apa? Pelaku. Apa sikap kita? Pertama, segera taubat. Apa yang pertama? Segera bertaubat. Kenapa? Karena ghibah adalah dosa besar. Kenapa? Ghibah adalah dosa besar. Dan dosa besar tidak akan gugur kecuali dengan taubat. Sekedar dalam tanda kutip beramal soleh belum bisa menggugurkan dosa besar. Jadi kita tahu amal soleh kan bisa menggugurkan dosa. Sholat bisa menggugurkan apa? Dosa. Wudu bisa menggugurkan dosa. Sedekah bisa menggugurkan dosa. Yang dimaksud dengan dosa-dosa yang bisa digugurkan dengan amal soleh adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka hanya bisa digugurkan dengan apa? Taubat. Apa dalilnya? Al-Quran surat An-Nisa ayat 31. Surat apa? An-Nisa ayat 31. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian menjauhi dosa besar, maka kami akan gugurkan dosa-dosa kecil kalian. Berarti supaya dosa-dosa kecil ini digugurkan, syaratnya harus mentaubati dosa besar. Ya. Ini dalil dari Al-Quran, dari sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. As-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna. Salat 5 waktu, salat Jumat dan puasa Ramadan akan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di sela-sela ibadah itu. Di sela-sela sih maksudnya kepriwe? Salat Isya, salat Maghrib. Nanti salat apa? Isya. Di sela-sela itu maksudnya apa? Antara Maghrib dengan Isya. Akan dihapuskan dosa-dosa yang dilakukan di sela-sela ibadah tadi. Salat 5 waktu, terus apa? Salat Jumat, terus puasa Ramadan, dengan syarat idzajtanabal kabair, kalau dosa-dosa besar dijauhi. Berarti sholat 5 waktu, terus napa? Puasa Ramadan, sholat Jumat, itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus taubat. Maka sikap pertama yang harus dilakukan pelaku ghibah adalah segera taubat. Supaya apa? Supaya pahala kita tidak habis, dan supaya kita tidak ketambahan dosa orang yang kita ghibahi. Jadi kalau kita nggak segera taubat, kok mati di hari kiamat nanti, pahala kita
yang capek-capek kita kumpulkan, pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala baca Quran, itu akan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, lalu dilimpahkan, dihadiahkan kepada orang yang dighibahi, lalu dosa orang yang dighibahi akan dicabut dan dibebankan kepada kita. Ngeri? Ngeri. Kenapa ngeri? Wong pahala kita saja belum cukup untuk masuk surga kok. Dan dosa kita sudah terlampau banyak. Kok pahala yang sedikit itu diapakan? Dicabut. Dosa yang sudah banyak ditambahi. Itu kan ngeri banget. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari? Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'un falyatahallalhu minhu al-yawm. Barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, entah itu hubungannya dengan harga diri dan kehormatannya. Ghibah itu merusak apa? Harga diri dan kehormatan orang lain. Aw syai'in, atau kezaliman itu bentuknya apapun. Menzalimi harta, menzalimi fisik, menzalimi keluarga, falyatahallalhu minhul yaum. Hendaklah minta maaf segera. Sebelum apa? Qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datang masa pada hari itu emas dan perak tidak ada gunanya. Yang ada saat itu adalah pahala yang diapakan? Cabut dari pelaku kezaliman dan diberikan kepada korban, atau dosanya korban yang dicabut dan dibebankan kepada pelaku kezaliman. Jadi yang pertama bersegera apa? Taubat. Berarti harus minta maaf Ustaz kepada korban Ustaz. Nah, nanti kalau minta maaf malah tambah runyem Ustaz, tambah ribut. Sekarang hubungan sudah baik-baik saja, tahu-tahu kita datang sepurane yo. Kenapa sih? Nyong kawit mien saben dina ghibahin jenengan. Astagfirullah. Ternyata kamu adalah domba berbulu musang berbulu apa? Domba. Jebule. Akhirnya pertemanan, persaudaraan yang sudah terjaga baik malah rusak. Gimana Ustaz? Ketika kita bahas perkataan para ulama, apakah harus ngasih tahu atau tidak? Dari sekian banyak pendapat maka bisa disimpulkan seperti ini. Apakah harus minta maaf kepada korban? Tergantung. Korban sudah tahu atau belum tahu? Sudah tahu apa? Kita menggibahi dia, atau belum tahu? Karena ada dua kemungkinan ya. Dia sudah tahu atau belum tahu. Kata para ulama, kalau dia belum tahu, maka cukup bagi kita untuk beristighfar buat kita sendiri, terus mendoakan dia. Jadi kita doa buat kita, Allahumma gfirli, ampuni saya, dan kita mendoakan dia sebagai apa? Korban. Plus menyebutkan kebaikan-kebaikan dia. Di mana? Di mana? Di tempat kita menggibahi dia. Kalau kita menggibahi di warung kopi, maka kita sebutkan kebaikannya di mana? Di warung kopi. Sebagai apa? Sebagai apa? Tebusan, kompensasi atas perbuatan zalim yang kita lakukan kepada dia.
Itu kalau dia belum tahu. Apa yang kita lakukan? Istighfar buat kita, doa, minta ampun kepada Allah, terus mendoakan si korban dan menyebutkan kebaikan korban di tempat kita ghibah. Dah selesai kondisi ini. Nah, kondisi kedua, pribun? Dia sudah terlanjur tahu. Sudah terlanjur tahu. Maka mau tidak mau harus minta maaf. Harus minta maaf. Karena dia sudah tahu. Dan minta maafnya harus dengan cara yang baik dan serius, temenanan. Karena ada sebagian orang minta maafnya itu hanya formalitas, kayak orang niat. Aku jeruk ngapura ya, orang ngapura ya apa-apa. Iki wong nantang gelut apa. Jadi harus serius, minta maaf betul-betul. Bahkan kata sebagian ulama, kalau sampai dia ngasih syarat, enggak, pokoknya saya enggak akan mau maafkan, kecuali ya, kalau kamu ngasih duit saya. Berikan. Berikan. Kenapa? Karena duit bisa dicari lagi insya Allah. Pahala kalau sampai mati dicabut, tidak bisa lagi. Masalahnya pencabutan pahalanya kapan? Di hari kiamat, di akhirat. Di akhirat pahala dicabut, gak ada kesempatan untuk nambah. Kalau di dunia masih bisa nambah. Ajak makan, ya, ada udang di balik makan. Ya. Baik-baik, kasih dia hadiah, ya, sampai dia mau memaafkan. Oke, apa berarti? Yang pertama apa? Segera bertaubat. Yang kedua, sibukkan diri dengan amal soleh. Apa? Sibukkan diri dengan amal soleh. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya. Nanti kita akan sebutkan ada 4 poin. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat ini, kalau boleh saya istilahkan, adalah pencegahan supaya tidak melakukan ghibah lagi. Jadi kalau tadi kan sudah terjadi nih, sudah kadung ghibah, maka solusinya apa? Segera taubat. Supaya tidak terulang lagi, karena ghibah itu penyakit. Penyakit bisa sembuh, bisa kambuh lagi. Supaya tidak kambuh lagi, maka perlu langkah-langkah pencegahan. Apa mencegahnya? Yang kedua, sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Kenapa demikian? Karena kaidahnya, nafsuka in lam tashghalha bil haqqi wa illa shaghalatka bil batil. Kata sebagian ulama, kita ini kalau enggak kita sibukkan dengan kebaikan, maka dia akan tergoda untuk melakukan keburukan. Jadi kuncinya supaya tidak kembali ghibah, maka sibukkan diri kita dengan kebaikan supaya tidak ada waktu untuk melakukan keburukan. Biasanya yang melakukan keburukan ghibah apa? Lisan. Apa? Lisan. Maka supaya lisan ini nggak ada waktu untuk ghibah, apa yang dilakukan lisan? Zikir. Apa lagi? Baca Quran. Apa lagi?
Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Pokoknya isi lisan ini dengan kebaikan. Duniawi apa ukhrawi? Duniawi ukhrawi. Ya, duniawi ukhrawi. Enggak cuma ukhrawi saja. Tadi yang saya sebutkan adalah kebaikan-kebaikan ukhrawi. Ya, termasuk kebaikan-kebaikan duniawi. Ya. Misalnya kita biasa ngajari orang bisnis, ya, berikan konsultasi bisnis, konsultasi pertanian, konsultasi peternakan, misal. Ini sesuatu yang sifatnya duniawi. Pokoknya sibukkan lisan kita dengan kebaikan. Mau itu kebaikan duniawi, mau itu kebaikan ukhrawi, sehingga tidak ada waktu untuk ghibah. Termasuk otak kita, pikiran kita, akal kita. Nah, biasanya kalau orang sudah kosong akalnya, nganggur, itu pikirannya adalah yang enggak. Maka diisi dengan yang iya. Supaya enggak ada tempat untuk yang enggak. Itu kaidahnya. Apa yang kedua? Sibukkan diri dengan amal soleh. Yang ketiga, supaya tidak terulang lagi, bagaimana fokus kepada aib sendiri. Apa? Fokus kepada aib sendiri. Orang yang ghibah itu, kenapa dia ghibah? Karena dia terlalu fokus dengan aib orang lain. Supaya kita nggak tergoda untuk menggibahi orang dan fokus dengan aib orang lain, maka fokuslah dengan aib sendiri. Pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan kata beliau hadis ini hasan gharib, dan menurut Imam Al-Hakim isnadnya sahih, dan kata Imam Adz-Dzahabi hadis ini sahih. Alaika bi khassati nafsika, fokuslah memperbaiki diri. Napa? Fokuslah memperbaiki diri. Jadi jangan sampai kita seperti perumpamaan yang dulu pas kita SD pernah kita pelajari. Apa? Kuman di seberang lautan tampak. Terus gajah di pelupuk mata tak tampak. Bu anu lo medit banget lanjenengan. Nah, betulnya kan kayak gue. Malah lebih parah. Coba kalau dia mikirin aib sendiri, dia nggak akan ngomongin, malu dia. Wong dia lebih pelit daripada yang dighibahi. Tanggaku jan saben dina tukaran terus. Lah jenengan malah lebih parah. Jangan fokus dengan aib sendiri, karena itu adalah cara kita untuk memperbaiki diri. Kalau kita terlalu fokus mikirin aibnya orang lain, kapan kita ada waktu untuk memperbaiki diri sendiri? Cuman memang lebih enak mana? Ngomongin aib orang lain atau ngomongin aib sendiri? Orang lain. Kenapa? Karena nggak ada effort. Nggak ada effort. Effort siapa? Nggak ada upaya. Nggak ada kerja keras. Kalau mikirin aib sendiri kemudian memperbaiki, itu kan ada effortnya, ada perjuangan di situ. Beda dengan apa? Ngomongin aib orang lain, enak. Kenapa enak, Ustaz? Syahwat. Syahwat. Makanya ibu-ibu kalau sudah ketemu, berjam-jam.
Ngapain? Wong sedesa kena kabeh. Kecuali awake dewek. Ibu-ibu tok? Oh, bapak-bapak ya berapa? Cuma agak dominan ibu-ibu. Walaupun bapak-bapak juga ada yang seperti itu. Syahwat. Beda dengan mikirin aib sendiri, memperbaiki diri, cari kekurangan diri. Itu berat. Jujur kepada diri sendiri itu nggak gampang. Tapi ini yang akan menyelamatkan dengan izin Allah seseorang dari api neraka. Kalau yang tadi walaupun enak, tapi akan menjerumuskan ke api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah berapa ini? 3. Ya. Yang terakhir, yang keempat, bayangkan diri kita jadi korban. Apa? Bayangkan diri kita jadi korban. Maksudnya gimana? Andaikan kita yang dighibahi, senang? Senang? Enggak. Jengkel? Jengkel. Coba ketika kita mau ghibah, mau menggunjing, mau gosip orang lain, bayangkan kita posisinya jadi orang yang digosipi. Gimana coba? Disiarkan live dan ditonton oleh jutaan pemirsa. Bayangkan bagaimana sakitnya hati. Supaya kita tidak melakukan ghibah, bayangkan kita yang jadi nopo? Korban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iman kita tidak dianggap sempurna sampai kita mencintai kebaikan untuk saudara kita seperti kita mencintainya untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita senang dibaiki sama orang, maka hendaklah membaiki orang lain. Selesai pembahasan tentang sikap pelaku bid'ah. Kok bid'ah? Sikap pelaku ghibah. Ada berapa poin? 4. Apa yang pertama? Segera taubat. Yang kedua, sibukkan diri dengan amal saleh. Yang ketiga, fokus pada aib sendiri. Yang keempat, bayangkan jadi korban. Kita pindah sikap saksi ghibah. Apa maksudnya saksi? Kita menghadiri ghibah, menyaksikan ghibah, nonton ghibah di dunia nyata atau di dunia maya? Dua-duanya. Di dunia nyata, ibu-ibu lagi pada arisan, arisane wis rampung. Nah, gue bunga-bunga arisannya gue udah ghibah gitu. Kita ada di situ. Itu berarti kita sebagai apa? Saksi. Atau kita nonton TV acara gosip artis, kita saksi. Apa sikap kita? 1, ingatkan pelakunya. Kenapa? Ingatkan pelakunya. Kenapa Ustadz? Karena yang sedang kita saksikan adalah kemungkaran. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau sudah berpesan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi.
Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Berarti kalau lagi nonton TV, muncul acara gosip artis, ubah dengan tangan. Pripun? Pateni. Apa nek? TV ini masa wong. Matikan TV-nya. Supaya ratingnya turun, terus acaranya tutup. Apa mungkin? Mungkin. Kalau kita komitmen dengan itu. Fa illam yastati', kalau nggak bisa, ya di dunia nyata nih ya, lagi rame lagi apa barang-barang gitu. Nggak bisa kita nutup mulutnya orang. Apa yang kita lakukan? Fa illam yastati' fa bilisanihi. Maka ubahlah, ingkarilah dengan apa? Lisan. Bagaimana caranya? Dinasihati. Ngomong. Bu, kok ghibah? Ya. Wong pancen dasarnya kayak gue. Ya itulah ghibah, Bu. Ya itulah ghibah. Kalau tetap susah, kita sudah nasihati, kita sudah nasihati, mereka tetap lanjut terus. Apa yang kita lakukan? Minta izin pergi. Apa? Minta izin pergi. Imam Nawawi rahimahullah berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am 68. Surat apa? Al-An'am ayat 68. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Seandainya engkau menyaksikan ada orang-orang membahas ngawur tentang ayat-ayat kami, maka jangan pedulikan mereka. Fa'arid anhum, tinggalkan mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairih, sampai mereka mengubah tema pembahasan. Sampai apa? Mereka mengubah tema pembahasan. Tinggalkan mereka. Ustaz, kalau nggak bisa apa? Nggak bisa meninggalkan majelis. Kenapa nggak bisa? Pas rapat Ustaz, dan posisi saya bawahan, dan kalau keluar rapat bisa dipecat Ustaz. Gimana Ustaz? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, maka jangan menyimak. Jangan apa? Menyimak. Terus pripun kalau enggak menyimak? Zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan fokus dengan zikir. Jadi jangan mulutnya subhanallah tapi pasang telinga, enggak. Fokus kepada diri, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha. Jadi lisannya fokus zikir, otaknya, hatinya, akalnya fokus terhadap apa yang dia baca. Maka dengan seperti itu berarti dia membenci dengan hatinya. Makanya kata Nabi SAW kelanjutannya tadi, kalau nggak bisa dengan tangan, terus dengan apa? Lisan. Kata Nabi SAW, fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau nggak bisa mengingkari dengan lisan, maka ingkarilah dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Dan itulah keimanan yang paling lemah. Jadi yang pertama apa yang mesti kita lakukan? Mengingatkan pelaku. Yang kedua,
Sikap yang seharusnya diambil adalah membela korban. Napa? Membela korban. Bagaimana Ustadz membela korban? Ketika kita tahu ada tetangga kita dighibahi sama orang, diomongin keburukan-keburukannya, maka kita bela, kita katakan enggak, saya tahu dia orangnya baik. Wah, melawan apa? Arus. Berani? Berani? Kalau jenengan berani, maka jenengan adalah pemberani. Ya iyalah. Berarti kalau enggak berani apa? Penakut. Ya. Selama kita mampu untuk mengingkari. Selama kita mampu untuk mengingkari. Contohnya Ustadz mampu mengingkari. Yang ghibah istri kita. Kita sebagai apa? Suami. Bisa. Bisa kita mampu untuk membela. Istri kita nih ngomongin Ustadz misalnya. Yang dighibah siapa? Ustadznya gini. Ustadznya poligami, nggak adil. Suaminya bela ustadznya dong. Enggak lah, setahu saya adil kok. Enggak lah, adil. Bela. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menjanjikan balasan istimewa. Apa balasannya setelah azan? Insyaallah. Alhamdulillah wahdah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Apa keutamaan kita membela korban ghibah? Keutamaannya adalah apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan sanad hadis ini kata Imam Ibnul Munzir dan juga kata Imam Al-Haythami sanadnya hasan, dan menurut Syekh Al-Albani hadis ini sahih. Kata Nabi SAW, man dhabba an lahmi akhihi bil ghibah, barang siapa membela kehormatan saudaranya saat dia tidak ada, atau barang siapa membela harga diri saudaranya saat dia dighibahi. Dia nggak ada kan, lagi dia apa? Dighibahi. Kita yang hadir saat itu. Kana haqqan 'ala Allahi an yu'tiqahu minan nar. Orang ini, si pemberani ini, dia berhak untuk dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Dia berhak untuk dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Janji dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Maka jadilah pemberani. Bukan pemberani yang petantang petenteng, tapi pemberani yang membela harga diri saudaranya, apalagi harga diri dan kehormatan gurunya atau ustadznya, atau harga diri dan kehormatan para ulama. Karena kebiasaan ghibah ini juga menjangkiti sebagian orang yang bahkan suka ngaji, ya, tapi kerjaannya tiap hari ghibah. Bela kehormatan orang-orang yang dighibah, supaya kita dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Selesai pembahasan tentang sikap saksi ghibah. Berarti tinggal sikap korban ghibah. Kalau kita jadi korban, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, sabar.
Apa yang pertama? Sabar. Caranya Ustadz biar sabar. Ingat bahwa ketika kita jadi korban ghibah, maka itu bisa menggugurkan dosa dan apa? Menambah pahala. Bisa nopo? Menggugurkan dosa dan menambah pahala. Dosa kita banyak apa sedikit? Banyak. Ini bisa gugur ketika ada orang menggibahi. Berarti semakin banyak yang menggibahi, semakin banyak dosa yang gugur. Makanya apa kata seorang ulama salaf, Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, laula anni akrahu an yu'sallah latamannaitu alla yabqa ahadun fil misr illa ghtabani. Andaikan bukan karena aku benci orang-orang berbuat maksiat, niscaya aku berangan-angan orang senegara menggibahi saya semua. Tapi beliau nggak suka karena berarti akan banyak orang berbuat maksiat. Andaikan bukan karena ghibah itu maksiat, saya nggak suka orang pada berbuat maksiat, aku pengen orang senegeri ini menggibahi saya semua. Apa kata beliau? Ayu syai'in ahna min hasanatin yajiduha ar-rajulu fi sahifatihi lam ya'mal biha. Enak banget toh nanti di hari kiamat banyak banget pahala di timbangan amal solehnya, padahal dia tidak kerjakan amal soleh itu. Iya atau tidak? Dia dapat pahala tanpa susah payah melakukan amal soleh. Gimana dapat pahalanya? Karena dapat kiriman dari orang yang menggibahi dia. Berarti seneng ya dizolimi ya? Seneng? Ya enggak. Cuman dia senengnya nanti di hari kiamat ketika kaget, ya Allah, jadi nggak kayak temen ya. Ternyata transfer dari si A, si B, si C, si D. Wah, Masya Allah itu. Ya. Dan bukan hanya nambah apa tadi? Pahala, ngurangi dosa. Apa kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari? Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala gham hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Seorang muslim yang ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan dia, entah itu sesuatu yang membuat tubuhnya menjadi sakit, entah yang membuat hatinya menjadi sakit, tersinggung, dan segala hal yang tidak mengenakkan seorang muslim yang menimpa dia saat dia hidup di dunia, maka Allah akan menghapuskan dengan ujian-ujian tadi dosa-dosanya. Enak, sampai di hari kiamat dosanya bersih, pahalanya full. Maka sikap kita kalau jadi nopo? Korban nopo? Sabar. Yang kedua, jangan balas dengan ghibah. Jangan apa? Ghibah. Jangan dapat berita si fulan ghibahi kamu, jangan gantian ghibah. Dari nyok bisa apa? Kan rata-rata orang kayak gitu. Emang saya nggak bisa? Emang saya nggak tahu aib kamu? Emang cuma kamu tok yang tahu aibku? Jangan. Kenapa? Karena dia melakukan dosa besar. Kok kita balas? Dengan kita melakukan dosa besar sih kepriwe? Wong ada orang kecemplung sumur, terus dari nyong bisa apa? Nyemplung sumur, subhanallah, di mana akal sehat kita? Maaf ya, maaf. Seperti seorang istri yang ketahuan suaminya selingkuh, terus istrinya balas selingkuh.
Dikira saya nggak bisa selingkuh, itu kan kayak orang kecemplung sumur, nyongnya bisa nyemplung sumur. Subhanallah, di mana akal sehat kita? Orang lain berbuat dosa besar, kita balas dengan apa? Melakukan dosa besar yang sama. Aneh bin ajaib, pola pikir yang begitu tersesatnya. Ya. Makanya ada seorang ulama salaf namanya Al-Hasan Al-Basri. Napa? Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh seseorang. Wahai imam, inna fulanan qad igtabaka. Wahai imam, si fulan menggibahi kamu. Laporan. Ya, ada orang datang, Ustaz, tadi saya dengar si Anu gibahi antum, Ustaz. Apa yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri? Faba'atha ilaihi tabaqan minar rutab. Maka dia pun menyiapkan sepiring kurma seger. Ya. Napa? Sepiring kurma seger. Dikirimkan kemana? Kemana? Kepada orang yang menggibahi. Terus pesannya apa? Balaghani annaka ahdaita ilayya hasanatika. Telah sampai berita kepadaku bahwa barusan kamu transfer pahala untukku. Kok bisa transfer pahala? Kok bisa? Kan ghibah. Orang itu menghibahi Al-Hasan Al-Basri. Berarti orang itu lagi ngirimi pahala, karena pahala dia dicabut buat Imam Al-Hasan. Fa'aradtu an ukafi'aka 'alaiha, maka saya ingin membalas kebaikanmu. Karena kamu sudah apa? Transfer pahala. Fa'dzurni, tapi minta maaf. Fa inni la aqdiru an ukafi'aka biha 'ala tamam. Cuman sayang, saya minta maaf, enggak bisa membalas kebaikanmu secara sempurna. Pahala sama sepiring kurma, lebih mahal mana? Pahala. Saya nggak bisa membalas kebaikanmu yang luar biasa itu dengan secara pepek sempurna, itu nggak bisa. Angkat tangan yang pernah kayak gitu. Nah, angkat tangan. Berarti kalau besok-besok ada yang mas jenengan kuwi dirasani nang anu pripun? Hah? Tuku gule. Terus kasih sianida gitu. Yang enggak kayak gitu, kirimkan kepada dia. Terima kasih ya, sudah apa? Transfer pahala. Saya cuma bisa balas dengan gule gitu. Gule bukan apa? Racun, bukan ya. Kita ulangi ya. Berarti ada berapa sikap? 3 ya. Sikapnya siapa? Pelaku. Nah, sikapnya pelaku nopo? Segera tobat. Terus sibukkan diri dengan amal saleh. Terus urusi aib sendiri. Yang keempat, bayangkan jadi korban. Kita pindah. Sikapnya siapa? Saksi. Apa? Ingatkan pelaku. Yang kedua, bela korban. Terakhir, sikapnya korban. Nopo? Sabar. Terus jangan balas ghibah. Alhamdulillah, pembahasan tentang ghibah telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.